Gua habis nonton bahasan soal Mensreya dari Panji Pragiwaksono. Meskipun sangat telat banget emang. Dan jujur, itu nempel banget di kepala gua. Karena ternyata masalah itu bukan dimulai dari aksi, tapi dari niat yang dibiarkan hidup diam-diam. Khususnya masalah di negara ini. Dan kalau niatnya udah bengkok, caranya pasti ikutin bengkok. Misalnya seperti kasus pencucian uang. Ternyata ini bukan cerita di film-film. Di dunia nyata, polanya rapi banget. Uang kotor dititipin ke satu orang, dibikin banyak usaha, seolah-olah bisnis normal. Terus trik utamanya di mana? Di markup keuntungannya. Cara kerjanya ya, biar kebayang gue kasih contoh. Misalnya ada usaha A, B, dan C. Masing-masing dilaporkan sebagai usaha legal. Maka akan untung besar perkiraannya. Padahal aslinya nggak segitu. Selisihnya dari mana? Ya selisihnya disisipin uang ilegal tadi. Jadi di laporan itu kelihatan kayak hasil usaha. Padahal itu uang yang dicuci. Dan disinilah titik paling penting. Uang ilegal itu jadi terlihat legal bukan karena berubah bentuk, tapi karena dimasukin ke sistem yang terlihat sah atau legal. Jadi begitu udah tercatat sebagai omset, masuk laporan keuangan, dan muter di banyak usaha, maka selesailah sudah. Uang yang tadinya kita bilang kotor atau ilegal, sudah terlihat bersih, rapi, dan meyakinkan. Tapi masalahnya, efeknya jadi kemana-mana. Begitu uang kayak gini masuk pasar, harga jadi nggak wajar karena jumlahnya banyak. Bisnis jujur kalah saing tentunya, dan permainan jadi berat sebelah. Kemudian kita akan melihat harga rumah, kendaraan, dan aset lain makin nggak masuk akal. Selain faktor menjadikan aset-aset tersebut sebagai investasi yang membuat harga terus melambung tinggi. Selain itu, kita juga jangan lupa bahwa lembaga peminjaman juga berpengaruh merusak semua tatanan ini dengan narasi mereka bahwa semua bisa dibeli. Cicilan dipermudah, syarat diringankan, proses dipercepat. Akhirnya orang yang membeli bukan karena mampu, melainkan karena dibikin seolah mampu. Efeknya ya permintaan naik tadi yang padahal semu. Harga ikut naik dan pasar jadi nggak realistis. Padahal logikanya simpel aja sih. Kalau nggak ada yang beli, harga tinggi juga seharusnya nggak bakalan bertahan. Tapi karena dipermudah melalui proses peminjaman tadi, maka banyak rakyat kita yang terjebak membeli apa yang sebenarnya mereka tidak mampu beli. Harusnya sih pemerintah ngatur, tapi kalau dikatakan semua itu diatur oleh pemerintah, maka kita akan masuk ke model ekonomi terpusat, bukan demokrasi. Dan ekonomi terpusat ini cenderung ke arah sosialis, seperti di negara Cina sana. Sementara dalam sistem demokrasi seharusnya lebih fokus kepada aturan, keadilan, dan pengawasan. Namun apa gunanya pengawasan dan kontrol jika pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang ada di asas keadilan?
Kemudian kita sebagai umat muslim berkaca kepada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi, Rasul justru tidak ingin ikut campur masalah harga di pasar, karena itu tergantung pada kondisi permintaan pembeli dan penjual. Namun, Rasulullah atau pemerintah turun tangan jika ada kecurangan, penipuan, dan ketidakadilan. Di saat itulah pemerintah baru turun tangan. Artinya, yang dijaga bukan harga, tapi keadilannya. Dan akhirnya kita balik lagi ke akar masalah, yaitu masalah ketimpangan moral. Karena mau sistem secanggih apapun, kalau niatnya rusak, semua bisa dimanipulasi. Sekarang jujur aja, kita ini sibuk ngejar duit, bisnis, strategi, meskipun gak ada sama sekali di antara kita yang meraih itu semua. Masih dalam taraf menengah ke bawah. Tapi kita cenderung juga lupa masalah moral, etika, dan rasa cukup atau bersyukur. Padahal orang pintar tanpa moral itu cuma bikin kerusakan yang lebih rapi. Dalam kurikulum pun masalah agama moral itu lebih dipersempit dibandingkan ilmu pengetahuan bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dalam usaha pun, jika kita mempunyai beberapa cabang dan kita nggak bisa kontrol semuanya, diserahin ke orang, maka kita tinggal menerima pasrah apabila orang tersebut berlaku curang. Seperti itu juga yang terjadi di negara kita. Kita tahu ada yang nggak beres, tapi nggak selalu bisa ngapa-ngapain. Beruntung masih ada orang-orang bersih seperti pemerintah dan KPK, karena tanpa mereka pun tentu kita tidak tahu masalah korupsi yang terjadi di negara ini. Aturannya lemah, atau mau tidak mau juga ikutan bermain, jadinya lingkaran setan. Jadi kesimpulannya masalah bukan di sistem, tapi di niat manusianya. Uang bisa dicuci jadi bersih, laporan bisa dibuat rapi, tapi kalau niatnya kotor, yang bersih cuma tampilannya saja. Sebagus apapun sistem pemerintahan kita, tanpa sumber daya manusia yang baik, maka percuma saja.